Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan selamat datang untuk kelas 10 baru. Saya, Anang Widaryanto, sebagai guru mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan atau singkat PKWU. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu PKWU. Nah, di PKWU sendiri ada 4 strain yang bisa kita ambil. Strain yang pertama kerajinan, kemudian strain kedua rekayasa, strain yang ketiga budidaya, dan strain yang terakhir pengolahan. Namun dalam satu semester kita hanya mempelajari minimal satu strain saja. Untuk kelas 10 semester 1, saya akan mengambil strain pengolahan terlebih dahulu. Nah, apa yang dipelajari di strain pengolahan ini berhubungan dengan pembuatan atau pengolahan makanan awetan dari bahan nabati. Sebelumnya saya akan menjelaskan kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada strain pengolahan ini. Ada 6 kompetensi dasar meliputi dimensi pengetahuan dan dimensi keterampilan. Baik, kita bahas kompetensi dasar yang pertama. Dari dimensi pengetahuannya memahami karakteristik kewirausahaan. Nah, di sini kalian akan mempelajari karakteristik dari kewirausahaan sendiri, ciri-cirinya, dan yang lain-lainnya. Sedangkan dari dimensi keterampilannya, kalau pengetahuan berupa teori, keterampilannya berupa praktik, mengidentifikasi karakteristik kewirausahaan dari video maupun pengamatan langsung. Lanjut ke kompetensi dasar yang kedua. Dari dimensi pengetahuannya memahami perencanaan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati, mulai dari ide, peluang usaha, sumber daya, administrasi, hingga ke pemasaran produk, apa yang perlu dipersiapkan dalam rancangan usaha. Sedangkan dari dimensi keterampilannya berupa praktek, menyusun perencanaan usaha pengolahan makanan, bisa berupa rancangan PowerPoint yang akan kalian presentasikan. Lanjut ke kompetensi dasar yang ketiga. Dari dimensi pengetahuannya menganalisis sistem pengolahan makanan. Sistem pengolahan yang dimaksud di sini adalah cara pembuatan hingga sampai ke pengemasan produk. Dari teorinya dulu. Kemudian dari dimensi keterampilannya masih berupa praktek. Nah, di sini keterampilannya mengolah makanan awetan dari bahan pangan nabati. Nah, disinilah kalian mulai praktek untuk membuat makanan awetan dari bahan nabati. Lanjut ke kompetensi dasar yang keempat. Dari dimensi pengetahuannya memahami perhitungan biaya pengolahan atau biaya produksi. Di sini nanti akan menghitung biaya-biaya yang digunakan untuk menentukan harga pokok produksi, harga dasar, komponennya apa saja. Sedangkan dari dimensi keterampilannya berupa praktek, rancangan usaha kalian dihitung berapa harga pokok produksinya dari teori yang sudah kalian dapatkan. Lanjut ke kompetensi dasar yang kelima. Dari dimensi pengetahuannya memahami pemasaran produk pengolahan makanan awetan. Nah, bagaimana cara pemasaran produk? Di sini kita lebih mempelajari pemasaran produk secara langsung hingga ke perkembangannya. Sedangkan dari dimensi keterampilannya memasarkan produk usaha pengolahan makanan. Jadi kalian praktek memasarkan produk kalian. Kompetensi dasar yang keenam menganalisis proses evaluasi hasil usaha pengolahan makanan awetan. Nah, di sini apa saja yang perlu dievaluasi dari hasil usaha. Kemudian dari dimensi keterampilannya mengevaluasi hasil kegiatan usaha pengolahan makanan awetan. Jadi kalian praktek mengevaluasi hasil kegiatan usaha kalian masing-masing. Dari kompetensi dasar yang sudah saya jelaskan tadi, ada beberapa materi pokok per kompetensi dasar. Untuk KD yang pertama, karakteristik kewirausahaan. KD kedua, perencanaan usaha makanan awetan dari bahan nabati. KD yang ketiga, sistem pengolahan makanan awetan dari bahan nabati. KD yang keempat, menghitung biaya produksi usaha makanan awetan dari bahan nabati. KD yang kelima, pemasaran produk makanan awetan dari bahan nabati. Dan KD yang keenam atau yang terakhir, evaluasi hasil usaha makanan awetan dari bahan
nabati. Untuk kegiatan belajar mengajar, kita masih melakukan secara online selama pandemi COVID-19 belum berakhir. Nah, kita bisa memanfaatkan perangkat Android ataupun perangkat PC atau laptop yang ada. Nah, untuk tugas sendiri, ada tugas yang berupa individu maupun tugas kelompok. Tapi masih mempertimbangkan pembelajaran jarak jauh bisa dikerjakan bersama secara online. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya, silahkan ikuti petunjuk di grup. Terima kasih.